Kisah akan berpusat pada pria polos dan sederhana bernama Charles Heller yang terlihat sedang berpamitan dengan istrinya yaitu Sarah yang diketahui akan bepergian ke luar negeri untuk keperluan pekerjaan. Thursday morning, don't forget to leave your get home. Remind you of me. Meski terlihat polos dan sederhana, tetapi ternyata Charles adalah seorang kriptografer jenius yang bekerja di kantor pusat CIA. Jadi kriptografer itu adalah seorang yang melindungi atau menyamarkan sebuah data dengan mengubahnya menjadi file lain, agar data tersebut hanya bisa dibuka oleh orang yang mempunyai kewenangan. Saat sedang bekerja, tanpa sengaja dia menemukan file rahasia yang menghubungkan dengan salah satu atasannya di kantor CIA yang bernama Moore. File itu memuat informasi tentang misi penyerangan udara dan bom bunuh diri yang ditunjukkan pada negara yang dianggap merugikan Amerika Serikat. Air Force operations in the area, blaming the attack on local insurgents. Keesokan harinya, Charles sudah ditunggu oleh atasannya yaitu Pak Moore di kantor. Hal itu membuat Charles kaget karena takut hal itu berhubungan dengan informasi kemarin. Tapi ternyata dia datang ke kantor untuk menyampaikan kabar buruk, yaitu terjadi serangan bom teroris di London, yang salah satu korbannya adalah istrinya yaitu Sarah. Sadly, lost their inside the hotel as the perpetrator. Sesampainya di rumah, Charles masih shock dan sangat tidak percaya dengan kenyataan pahit yang menimpa istrinya. Sehingga keesokan paginya dia kembali menanyakan hal itu kepada Pak Moore. Dia menanyakan siapa pelaku dan dalang di balik serangan itu. Tapi Pak Moore pun menyatakan jika dia dan tim investigasi belum punya informasi apa-apa dan meminta Charles untuk bersabar dan menyerahkan semua kepada tim investigasi. We'll tell you what we can as soon as we can. Berhari-hari tanpa kepastian informasi dari Pak Moore mendorong Charles untuk bergerak sendiri. Dia menggunakan komputer markas yang mempunyai berbagai informasi. Dia mengakses berbagai informasi hingga akhirnya dia berhasil menemukan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Dan diketahui pelaku penyerangan ini terdiri dari 4 orang. Di dalam rekaman terlihat 3 para pelaku bergerak memasuki ruang konferensi, di mana Sarah yang bekerja sebagai jurnalis juga berada di sana. Di antara banyaknya orang yang ada di sana, entah kenapa Sarah lah yang dijadikan sandera oleh para pelaku. Pelaku pun dengan sadisnya menembak Sarah di ruang terbuka, sebagai peringatan untuk para polisi yang ada di sana. Selanjutnya, Charles pun menggunakan teknologi AI dan teknologi pengenalan suara. Dia berhasil menemukan informasi dan wajah para pelaku. Namun ada satu orang yang tidak bisa teridentifikasi karena topi dan masker yang dia gunakan, di mana orang itu adalah ketua dari komplotan, dan orang itu adalah orang yang mengeksekusi Sarah. Off the area, marksman in position, but the suspects are exposed. Just with an ID. This is Horst Schiller. Charles pun memaparkan informasi ini kepada Pak Moore dan tim. Dia meyakini jika kelompok ini sengaja ditugaskan untuk menciptakan kekacauan. Jadi singkatnya mereka dibayar oleh suatu kelompok atau negara untuk melakukan serangan terorisme. Terrorist entities, orbit Gretchen Frank, regularly. Tapi dengan santainya Pak Moore dan tim mengatakan mereka tahu hal itu. Mereka mengetahui informasi dan para pelaku penyerangan itu. Tetapi dengan alasan kejadian itu di luar Amerika, mereka hanya akan diam untuk menjaga hubungan antar negara. Thank you. This course of action to do with the sovereignty and security. Bukannya membantu dan menenangkan Charles, mereka malah menyuruh Charles menemui psikiater agar Charles bisa lebih tenang. Di mana hal itu malah membuat Charles semakin memikirkan masalah ini dan malah membangkitkan jiwa balas dendamnya. Dia pun menyadari jika hal yang paling pahit dalam hidup adalah berharap pada manusia. Try and come to terms with that, but only you can really make things better. Charles pun membulatkan tekad untuk mengambil resiko. Dia mencuri data dan informasi rahasia dari markas CIA tempatnya bekerja. Dia mencuri informasi yang dia temukan sebelumnya, yang berkaitan tentang serangan udara dan terorisme, yang mengaitkan kegiatan itu dengan Pak Moore dan wakilnya. Dan diketahui juga Charles mempunyai teman yang sama-sama kriptografer, yang meski sudah mengenal lama, mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Okay,
FBI. Setelah mencetak semua file itu, dia pun memperlihatkan file itu kepada Pak Moore dan wakilnya. Dia pun menjelaskan bahwa file ini pasti akurat karena di file ini ada tanda tangan mereka berdua, di mana hal ini membuat mereka kaget dan langsung mengancam akan menjebloskan Charles ke dalam penjara. Tapi Charles mengatakan dia tidak akan masuk penjara karena dia sudah mengatur sebuah sistem, di mana jika dalam setiap jam dia tidak memasukkan kode rahasia, semua file itu akan terkirim secara otomatis pada semua media dan jurnalis terkenal. Sehingga jika Pak Moore dan wakilnya bersikeras memasukkan Charles ke penjara, sama saja dengan mengekspos kejahatan mereka. Every 5 hours, these files will automatically be sent to 3 top investigators. Charles tidak meminta apa-apa. Yang dia minta adalah diberi kesempatan untuk membunuh semua teroris itu dengan tangannya sendiri. Dan CIA harus melatihnya untuk menjadi seperti agen lapangan CIA. Then what the hell do you want? I want to kill them myself. CIA will train me. Setelah Charles pergi, Pak Moore dan wakilnya pun berdiskusi dan khawatir dengan ancaman Charles. Mereka pun sepakat untuk memenuhi permintaan Charles, sembari mencari tahu kebenaran dari ancaman itu. I can't believe I'm doing this. We scrub his life. There's a training accident. Singkat cerita, Charles pun mendatangi barak tempat para agen CIA berlatih. Sesuai perintah, dia pun diberikan seorang mentornya sendiri, yang kita namai saja Pak Mentor. Di mana Pak Mentor ini yang akan melatih dan membimbing Charles untuk menjadi agen CIA. With respect, I'm actually about... You're late. Charles pun dites untuk menggunakan senjata yang sekiranya sangat memprihatinkan karena tak satu pun tembakannya mengenai target. Bahkan saat dia dibawa ke dekat target pun dia tidak bisa mengenainya. Charles gagal di tes menembak, tapi dia mahir dalam skill merakit bom dari barang-barang seadanya. Dia pun diajari untuk membuat semua identitas palsu, seperti paspor, visa, ID, dan lain-lain. Di malam harinya, dia didatangi oleh Pak Mentor. Pak Mentor mengatakan jika latihan beberapa hari ini menunjukkan jika Charles tidak berbakat untuk menjadi agen. Karena dia tidak cukup berani dan tidak mempunyai nyali untuk membunuh orang lain. Pak Mentor pun memberikan pistol dan memaksa Charles untuk menembaknya. Dan sesuai dugaan, Charles tidak punya keberanian untuk menarik pelatuk, yang bahkan tidak mempunyai peluru. Take it. Put your finger on the trigger. Come on. Come on. Come on, Charlie. Di sisi lain, Pak Moore dan wakilnya mengerahkan tim untuk mengamati gerak-gerik Charles pada CCTV. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ancaman Charles itu real atau tidak. Mereka pun menggeledah rumah dan meja tempat dia bekerja. Beberapa hari penyelidikan, tim yang dibuat Pak Moore untuk mencari tahu Charles pun mengutarakan jika mereka tidak menemukan apa-apa, berarti Charles hanya menggertak dan mengancam saja. Sehingga dari itu Pak Moore langsung menghubungi Pak Mentor untuk segera menghabisi Charles. And he did pretty well too. Take him off the board? Yeah. Tapi inilah kejeniusan Charles. Ternyata selama ini dia mendengarkan semua pergerakan Pak Moore dari alat penyadap kecil yang dia tempelkan pada klip kertas. Sehingga mengetahui bahwa dirinya akan disingkirkan, Charles pun segera pergi dari barak itu. Dengan identitas dan paspor palsu yang telah dia buat di barak, dia terbang ke London untuk memulai misi balas dendamnya meskipun hanya seorang diri. Sesampainya di London, dia langsung menempati hotel yang berseberangan dengan restoran yang sering didatangi oleh salah satu pelaku. Target pertama adalah seorang wanita yang bernama Barbara. Charles yang punya keterampilan dalam bidang hacking pun dengan mudah meretas ponsel Barbara dan bisa mengetahui tempat di mana dia tinggal. Saat Barbara keluar dengan pacarnya, Charles pun dengan cepat memasuki bangunan apartemen
dengan tujuan memasuki tempat tinggal Barbara. Entah skill atau hoki, dia berhasil membuka kunci pintu hanya bermodalkan sebuah tutorial dari video. Berhasil masuk ke dalam, Charles langsung memfoto jadwal kegiatan Barbara. Dia juga mengambil pistol dari laci. Tak lama dari itu Barbara kembali bersama pacarnya. Di sini sebenarnya Charles mempunyai kesempatan untuk menembak Barbara dengan mudah. Tapi seperti yang dikatakan Pak Mentor, memang benar Charles tidak mempunyai bakat dan keberanian untuk membunuh orang lain. Sesampainya di hotel, Charles gelisah karena niatnya balas dendam terhalang dengan ketidakberanian untuk membunuh. Tapi setelah merenung dan berpikir, dia akhirnya mempunyai ide untuk membunuh tanpa tembakan atau tangannya sendiri. Bermodalkan jadwal yang dia foto tadi, Charles mengetahui jadwal kunjungan Barbara ke sebuah klinik. Diketahui bahwa klinik itu adalah tempat Barbara berobat karena mempunyai alergi terhadap sari bunga. Hingga keesokan harinya Charles mendatangi toko bunga dan memborong berbagai bunga dari sana. You must have done something really bad. Kemudian setelah berbagai persiapan, Charles pun mendatangi klinik tempat Barbara check up. Terlihat Barbara sedang di dalam ruangan kaca dan sedang melakukan pengecekan rutin. Hingga tiba-tiba komputer Pak Dokter tiba-tiba mati, yang pasti ulah dari Charles. Sehingga mengharuskan dokter harus pergi untuk mengeceknya. Dari situ Charles dengan setelan dokter masuk ke dalam ruangan dan mengunci pintu dan ruangan kaca tempat Barbara ada di dalamnya. Dia pun mulai memasukkan bubuk sari bunga ke dalam ruangan kaca. Saat Barbara mulai alergi dan terdesak, Charles langsung menginterogasinya. Dia bertanya siapa dalang penyerangan itu, siapa pelaku keempat yang menembak istrinya. Tapi karena Charles yang tidak tegaan melihat Barbara sekarat, dia pun membuka pintu kaca yang membuat Barbara mencoba kabur dari sana. My wife. I can't hear you. Memang maut tidak bisa ditebak. Meskipun mencoba kabur, pada akhirnya Barbara mati tertabrak oleh mobil. Charles yang melihat itu pun panik. Dia mengambil ponsel Barbara dan langsung melarikan diri dari sana. Merasa selesai dengan target pertamanya, dia pun pergi ke Prancis untuk menemui target selanjutnya. Sesampainya di sana, Charles terus terbayang oleh kematian Barbara, karena itu adalah pembunuhan pertamanya, meskipun bukan oleh tangannya sendiri. Dia pun pergi ke sebuah bar untuk mencoba mencairkan suasana. Tanpa diduga dia bertemu dengan Pak Mentor, yang entah atas inisiatif sendiri atau disuruh oleh Pak Moore bisa berada di sana. Karena khawatir Pak Mentor akan menangkapnya, Charles pun menunjukkan alat pemicu peledak jarak jauh yang diajarkan di barak militer. Sehingga tak lama bom pun meledak dan Charles pun kabur dari sana. On a timer. Berhasil kabur dari sana, Charles pun menghubungi teman yang sesama kriptografer yang diketahui dia tinggal di Turki. Dan tanpa berlama-lama dia langsung terbang ke Turki untuk menemuinya. Dan ternyata teman yang sering berkomunikasi selama tahun itu bukanlah pria, melainkan seorang wanita yang bernama Samantha. Charles pun langsung pada intinya, dia meminta bantuan Samantha untuk menemukan target kedua penyerangan yang mengakibatkan istrinya meninggal. Wait, it's not who you're looking for. Listen, I need your help. No, you've not. Berbekal identitas dan foto, target kedua diketahui bernama Miska. Diketahui dari medsosnya, Miska sering berlibur ke berbagai negara bersama pacarnya.
Dan dari medsos pacarnya, Samantha berhasil menemukan posisi mereka, yaitu di Madrid, Spanyol. Travel. Andrew flew Moscow to Madrid last week. Singkat cerita, Charles dan Samantha sampai di Madrid. Mereka terus memantau CCTV di mana Miska sedang nongkrong bersama pacar dan temannya. Berdasarkan investigasi, diketahui jika Miska sering berenang di sebuah kolam yang membentang di antara dua gedung. Charles pun mulai mempelajari kolam itu. Dia mempelajari bagaimana kolam itu bisa kuat menahan air yang sangat banyak. Diketahui bahwa kolam itu terdiri dari 3 lapisan. Di setiap lapisnya menyimpan celah udara agar dapat menambah kekuatannya. Charles pun mempunyai ide untuk mengurangi kekuatan kolam itu. Kemudian Charles mencari sebuah regulator alat selam yang akan dia gunakan untuk melancarkan rencananya. The clear glass will be 420 centimeters in total, made of 150 tons of water. Integrity, it's all about... Selesai memasang dan men-setting alat ruang di mesin, Charles menemui Miska yang sedang berenang. Dia menanyai Miska tentang siapakah orang keempat yang menembak istrinya. Di sana Miska keras kepala dan tidak mau memberitahu Charles. Sehingga Charles pun mengeluarkan alat pemicu dari regulator yang telah dia pasang. Dan membuat kolam itu seketika kehilangan kekuatan dan runtuh bersama dengan Miska yang terjatuh dari sana. You have the wrong person. No. Selesai dengan Miska, Charles pun langsung kabur dari sana. Namun ada Pak Mentor dan beberapa agen utusan Pak Moore yang mengejar Charles untuk menghabisinya. Sampai kemudian Charles dikejar oleh salah satu agen. Dan saat hampir ditangkap, muncul Pak Mentor yang ternyata berpihak kepada Charles dan menolong Charles dari agen utusan Pak Moore. There's another one already in the basement. He's coming towards you. Where is he? The other one! Pak Mentor pun berhasil menang, namun terluka pada bagian perut. Charles yang melihat kejadian itu pun berterima kasih, tapi langsung pergi karena tidak punya waktu untuk menolong Pak Mentor. Di sisi lain, Pak Moore dan timnya terus mengawasi rekaman CCTV di mana Charles berada. Mereka pun menemukan earphone yang digunakan oleh Charles yang menimbulkan spekulasi jika Charles selama ini dibantu oleh orang lain dari kejauhan. Pak Moore pun memerintahkan timnya untuk mencari dan melacak komunikasi di sana, yang akhirnya berhasil mendapatkan riwayat pesan antara Charles dan Samantha. Dari sana, Pak Moore pun mengirim tim yang akan membunuh Charles dan Samantha ke Turki. Look in his ear. He's talking to somebody. Right, time? 11:07. It was a pro job. The origination. If I had to guess, you're a 50-year-old Russian man. Locate this person. Untungnya sensor yang dipasang Samantha berhasil mendeteksi pergerakan dan membangunkan mereka, sehingga dengan cepat mereka langsung meninggalkan tempat itu. Kejar-kejaran pun terjadi. Tim Pak Moore terus menembaki Charles dan Samantha yang mengendarai mobil. Yang sayangnya Samantha pun tertembak. Charles mencoba menolong Samantha, tapi takdir berkata lain. Samantha tidak bisa tertolong sehingga Charles pun melarikan diri sendirian. Sangat disayangkan Samantha tidak bisa selamat. Hal ini membuat Charles harus berjalan dan membalas dendam sendirian. Berbekal informasi si target ketiga, Charles yang menggunakan akun dan ponsel milik almarhum Samantha, dia menghubungi Alice, yaitu si target ketiga, yang diketahui sering membeli senjata ilegal, sehingga Charles menyamar sebagai penjual senjata ilegal. Berlokasi di Romania, Charles memberitahu lokasi transaksi senjata yaitu di sebuah bangunan terbengkalai. Sembari menunggu Alice, Charles men-scan wajahnya dan menempelkan wajahnya pada orang-orang random yang ada di berbagai negara lain bertujuan untuk membingungkan Pak Moore dan tim lainnya. Dan strategi ini berhasil. Pak Moore dan timnya kebingungan setelah mendeteksi Charles ada di berbagai negara di waktu yang sama. Sehingga dari itu Charles bisa fokus untuk menghadapi si Alice.
Berlin. What? This was 40 minutes ago. Hal yang diharapkan Charles pun berhasil. Alice datang sendiri dan langsung diminta untuk mengecek senjatanya dalam kotak. Yang setelah dibuka ternyata ada bom dalam kotak itu, yang dimana jika Alice menutup kembali kotak itu, maka bom akan meledak. Shit. You just armed enough. Who the hell are you? Do you honestly? Alice pun tidak bisa kemana-mana dan harus terus memegangi tutup kotak itu. Dan tak lama Charles pun muncul. Dan sama seperti sebelumnya, Charles hanya menanyakan siapa identitas dan alamat orang keempat yang menembak istrinya. Berbeda dari kedua target sebelumnya, Alice memberitahu apa yang Charles tanyakan. Tapi sekarang Charles tidak selembek. Dia tidak melepaskan si Alice. Dan dia membiarkan bom itu meledak dan membunuh si Alice. You jump really fast. You might survive the blast. Please! Selesai dengan target ketiga, kini Charles menyisakan satu target terakhir yaitu orang keempat yang menembak istrinya. Dari informasi yang dia terima dari Alice, diketahui si target keempat sering berlayar menggunakan perahu di perairan Rusia. Charles pun mendatangi pelabuhan di Rusia dan bertanya pada orang-orang di sana tentang nama perahu yang dipakai oleh si target keempat selama berhari-hari. Yeah, sorry, sir. I'm sorry. There were two men. Pada akhirnya setelah berhari-hari mencari, akhirnya dia berhasil menemukan perahu si target. Namun saat dia akan menghampiri perahu itu, tiba-tiba dia dipukul dari belakang oleh orang-orang suruhan si target keempat. Charles pun pingsan dan dibawa ke sebuah kapal. Dan saat dia bangun, akhirnya dia bertemu dengan si target keempat. Dia mengatakan jika dia tidak mempunyai maksud dan masalah pribadi dengan istri Charles. Semua kejadian itu hanya spontanitas untuk menghindari polisi. I am sorry she died, but they had to demonstrate what would happen if they did. Si target keempat atau kita sebut si ketua mengatakan jika dia telah mengetahui jika ketiga anggotanya telah tewas. Dan berdasarkan analisa dari kematian ketiga anggotanya, dia menyimpulkan bahwa Charles bukan seorang agen yang bisa dan berani membunuh orang lain menggunakan tangannya sendiri secara langsung. Because then you can tell yourself, since you are not truly a killer. Dari situ si ketua mengambil sebuah pistol, mengisi bahkan mengokangnya, dan memberikannya kepada Charles. Dia meminta untuk menembaknya, untuk membuktikan jika Charles memanglah pengecut, dan tidak akan berani membunuh orang lain secara langsung. It's not a trick here. Dan ya sesuai dugaan, Charles tidak bisa menembakkan pistol itu. Dan dia memberikan pistol itu kembali kepada si ketua. Tapi kejeniusan Charles dimulai di sini. Ternyata selama ini dia telah meretas kapal ini dari hotelnya dengan menggunakan ponsel kedua bawahan dan jam tangan Charles yang telah disita oleh mereka sebagai pemancar agar kapal ini memasuki perairan Finlandia. Dan dari itu kapal ini akan ditangkap oleh kepolisian Finlandia karena telah memasuki wilayahnya. Selain itu, Charles sudah mengirimkan semua bukti-bukti kejahatan si ketua kepada polisi internasional. Dan dari itu, tamat sudah kiprah si ketua penjahat. Stand down. Stand down. Heller. Charlie Heller. That's right. That's right. No. Singkat cerita, berbekal dari keterangan si ketua teroris, Pak Moore sebagai pimpinan CIA pun ditangkap karena telah menjadi dalang dari rangkaian penyerangan yang membuat ribuan orang tak bersalah harus mati. Saddened to have to tell you that information has surfaced. That our own operators and agents we work with at great risk. Missions were not sanctioned. They were illegal. Pada akhirnya balas dendam pun terbalaskan. Terlihat Charles pun mendatangi makam istrinya dan juga menemui Pak Mentor yang masih hidup. Dan dapat kita simpulkan Pak Mentor adalah pembaik, bukan penjahat, seperti Pak Moore dan antek-anteknya. Well, it's surprising me, Charlie. Setelah itu Charles pun melanjutkan perjalanannya dengan mengendarai pesawat kecil yang dia rakit sendiri.
dan film pun tamat.